Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah hadir ya. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang kedudukan pajak yang apa saja yang kita ketahui nanti dalam pertemuan hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa. Dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam wala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah hukum pajak. Baik, pembagian hukum pajak dan perbedaannya. Di hukum pajak itu dibagi berapa jenis ya, dan beberapa kedudukan ya, beberapa item yang harus kita ketahui ya. Nah, yang pertama adanya hukum pajak material. Nah, yaitu membuat norma-norma yang menerangkan bahwasanya keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak ya. Nah, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak itu adalah semua warga negara yang sudah mempunyai NPWP ya. Nah, NPWP itu merupakan identitas kita ya. Identitas sebagai wajib pajak. Jadi setiap warga negara yang sudah berpenghasilan itu diwajibkan mempunyai namanya NPWP ya. Nah, makanya itu setiap yang sudah mempunyai penghasilan itu diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya. Nah, nanti harta kekayaannya itulah nanti akan dikenakan pajak. Nah, berapa besarnya pajak? Nah, pajak itu sekarang adalah 11% ya, itu akan yang dikalikan pajaknya ya. Kita secara tidak sengaja kita juga sudah membayar namanya pajak dari penghasilan kita ya. Terus mungkin ada yang sudah bekerja, mungkin bantu perusahaannya laporan pajak tahunan badannya ya kan. Nah, seperti itu ada sekarang pelaporannya, dan itu dilaporkan setiap setahun sekali ya, itu wajib dilaporkan pajak tahunannya. Nah, apabila kita terlambat dalam pelaporannya, nanti kita akan kena denda administrasi ya, denda pajak ya, yang ada surat ketetapan dari kantor pajak yang itu harus kita bayarkan ya. Nah, segala sesuatu yang tentang timbulnya, besarnya, hapusnya utang pajak dan pula hukum pajak antara pemerintah dengan wajib pajak, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan denda-denda dan hukum-hukum serta cara-cara pembebasan dan pengambilan pajak ya, itu yang harus kita ketahui ya. Yang kedua ada pajak formil yang harus kita ketahui, yaitu peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum pajak tiada material ya menjadi sesuatu kenyataan, memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan dan suatu hutang pajak ya. Terus itu harus kita pahami ya dalam sebuahnya peraturan pajakan ini saat ini ya. Nah,
Yang kedua, adanya kontra pemerintah terhadap penyelenggara pemungutan pajak. Nah, di setiap pemungutan pajak itu sudah diatur undang-undang dan sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sudah diketahuan dari Direktur Jenderal Pajak, ya, itu akan ada namanya pengawasan penggunaan dana pajak dan adanya pemungutan pajak. Tuh sudah ada pengawasan tersendiri dalam penyelenggaraan pemungutan pajaknya. Nah, kewajiban para wajib pajak sebelum dan sudah menerima namanya surat ketetapan pajak, itu harus kita pahami ya. Terus selanjutnya adanya prosedur pemungutan pajak. Nah, maksud hukum pajak formal itu sendiri bagaimana? Yang pertama, melindungi baik fiskus maupun wajib pajak. Ya, terus yang kedua, memberi jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan dengan baik. Nah, itu yang harus kita ketahui, bahwasannya adanya hukum pajak secara formal ya. Perbedaan pajak dan pembagiannya yang harus kita ketahui. Yang pertama, pajak itu dibagi 3 jenis ya. Yang pertama, berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang dan pemungutannya. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan golongan itu adanya pajak langsung dan pajak tidak langsung ya. Terus kalau berdasarkan wewenangan itu adanya pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau berdasarkan sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif yang harus kita ketahui. Nah, selanjutnya berdasarkan golongan. Nah, yang pertama ada pajak langsung, jadi pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan oleh pihak lain ya. Terus yang kedua, adanya pajak tidak langsung ya, jadi pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya ada PPN, PPNBM, itu adalah pajak tidak langsung ya. Tapi pajak ini kita bayarkan. Kalau PPN itu adalah setiap, kalau yang sudah berbadan hukum ya sudah sebagai PKP, pengusaha kena pajak, maka itu wajib melaporkan masa PPN-nya. Di data laporan masa PPN-nya itu dilaporkan setiap 1 bulan ya. Jadi misalnya bulan ini bulan Mei, jadi kalau misalnya ada yang sudah berstatus sebagai PKP perusahaannya itu wajib melaporkan laporan masa bulanannya, apa masa PPN-nya, yaitu dilaporkan setiap 1 bulan sekali ya. Itu dilaporkan setiap awal bulan. Jadi misalnya bulan Mei dilaporkan di bulan Juni ya, wajib dilaporkan. Nah, jika ada bayar kena kurang bayar ya kita wajib melaporkan pembayarannya berapa. Nah, pajak langsung itu adalah yang pajak ditanggung sendiri yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya kita pembayaran wajib pajak ya. Misalnya pajak tahunannya itu langsung, tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain ya. Terus pajak daerah ya seperti PBB, motor ya, itu wajib dilaporkan langsung ya.
tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Nah, selanjutnya berdasarkan pemenangan dan pemungutannya itu ada pajak pusat, pajak yang berwenangan pemungutan dilakukan oleh pemerintah pusat dan dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Ditjen Pajak. Ya. Baik, selanjutnya itu sudah diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN ya. Nah, baik, selanjutnya ada namanya pajak daerah. Jadi pajak yang pemenangannya, pemungutannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan dilakukan oleh BPKD melalui Dispenda. Diatur oleh Perda, hasilnya akan masuk ke APBD. Nah, itu sudah diatur ya oleh pemerintah daerah. Contohnya apa? Pembayaran kendaraan bermotor STNK ya, itu masuk ke pajak daerah secara tidak langsung ya. Itu kali ya mahasiswa yang sudah mempunyai kendaraan bermotor, nah itu kan kita wajib melaporkan pajak tahunannya. Setiap tahunannya itu adanya laporan tahunannya itu dilaporkan ya, itu akan masuk ke dalam pendapatan daerah. Baik, selanjutnya berdasarkan sifat. Yang pertama ada pajak subjektif, jadi pajak yang memperhatikan kondisi dan keadaan wajib pajaknya. Yang kedua, dalam menentukan pajak harus ada dua alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Baik, selanjutnya adanya pajak objektif. Jadi pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya. Ya, itu adalah pajak objektif. Baik, selanjutnya tarif pajak. Nah, tarif pajak yang harus kita ketahui ada tarif pajak tetap, tarif pajak profesional, dan tarif pajak progresif. Dan tarif degresif ya. Baik, itu adanya prinsip keadilan yang harus kita pahami ya. Baik, selanjutnya adanya tarif tetap. Jadi tarif pajak yang jumlah pembayarannya nominalnya itu selalu tetap, walaupun dasar pengenaan pajaknya itu berubah-ubah ya. Walaupun harganya naik turun, kita membayar pajaknya nominalnya tetap, sehingga jumlah pajaknya terutangnya itu selalu tetap pembayarannya, tidak ada perubahan. Walaupun dasar nominal pajaknya itu seharusnya tinggi, tapi kita bayarnya selalu tetap ya. Itu ada namanya tarif pajak tetap. Nah, itu contohnya adalah bea materai ya, terus ada beli giro. Baik, selanjutnya ada tarif profesional. Jadi tarif yang merupakan persentase tetap, tetapi tidak dengan jumlah pajaknya yang terutang. Akan berubah secara profesional sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya ya.
Ya. Selanjutnya adanya tarif TPN-nya yang dulunya 10% sekarang menjadi 11% ya. Nah, tentang PPN, kalian tidak sengaja setiap kita membeli barang ya, contohnya kalian beli rokok ya, itu saya tidak langsung PPN-nya itu sudah dibebankan oleh masyarakat ya. Jadi kita juga membayar pajak PPN-nya. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus pembelian barang-barang elektronik ya, contohnya seperti itu, kita juga tidak langsung membayar pajak PPN-nya ya. Itu kalian contohnya ada yang laki-laki ini sukanya merokok ya, kita tidak langsung kita juga membayar pajak PPN-nya setiap bulanannya ya. Kalau kita setiap beli barang kita tidak langsung kita sudah membayar PPN-nya. Baik, selanjutnya adanya tarif progresif. Jadi pajak yang presentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, sehingga jumlah pajaknya yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya adanya tarif degresif. Jadi tarif pajak yang presentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, sehingga jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Baik, selanjutnya adalah kedudukan hukum pajak. Nah, menurut Sajipto Raharjo, sistem hukum pajak nasional terdiri dari hukum privat dan hukum publik ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama hukum privat atau hukum perdata. Contohnya ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum dagang, dan hukum perdata internasional. Yang kedua, hukum publik terdiri dari hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional, hukum lingkungan yang harus kita ketahui. Jadi ada hukum privat dan hukum publik ya. Baik, selanjutnya subjek pajak ya, wajib pajak dan penanggung jawab. Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektifnya. Yang kedua, misalnya orang atau badan warisan dalam bentuk usaha tetapnya. Pengertian badan sebagai subjek pajak dalam hukum pajak, perbedaannya dengan konsep badan hukum perdata. Dalam hukum pajak, pengertian badan meliputi PT, yayasan, koperasi, CV, firma, kongsi ya. Ada persekutuan orang Prospol ya, BUMD, BUMN dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adanya untuk menjadi subjektif pajak, maka syarat subjektifnya harus dipenuhi dahulu, supaya syarat subjektifnya harus syaratnya melekat pada diri sendiri yang bersangkutan, seperti lahirnya di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan dan berdiri di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah wajib pajak. Jadi wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif maupun objektif.
Yang kedua, adanya syarat objektif pajak adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajaknya. Terus yang ketiga, adanya contoh seseorang yang tinggal di Indonesia dan mempunyai penghasilan, dan penghasilan tersebut memenuhi syarat bagi dikenakan pajaknya. Terus yang kedua, menurut tempatnya. Jadi subjek pajak atau wajib pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang bertempat tinggal dan kedudukan di domisili di dalam negeri, ya, di Indonesia sudah lebih dari 3 bulanannya yang sudah ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah subjek pajak bagi wajib pajak yang bertempat tinggal berkedudukan berdomisili di luar negeri. Ya, kalau wajib pajak luar negeri, ya. Baik, selanjutnya adalah dari perbedaan tersebut menimbulkan konsekuensi, yaitu 1. Wajib pajak yang dalam negeri dikenakan pajak terhadap seluruh penghasilan dari manapun berasal, ya, berdasarkan penghasilan bersihnya dengan tarif progresif dan wajib mengisi namanya surat pemberitahuan atau namanya SPT. Yang kedua, wajib pajak luar negeri yang dikenakan pajak terhadap penghasilan yang berasal dalam negeri saja Indonesia berdasarkan penghasilan kotornya dengan tarif proporsional dan tidak dikenai kewajiban mengisi namanya SPT. Penanggung jawab, ya. Penanggung jawab adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya, itu termasuk dari wakilnya yang menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya, itu sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, ya, pasal 1 angka 28 Undang-Undang KUHP. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kepada saya, baik di chat grup maupun pribadi, ya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.